Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfiana Rahmawati, NPM 2001010003. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat dan unsurnya. Yang pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran kalimat dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan frasa dengan frasa, atau gabungan kata dengan frasa, yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang paling tidak mengandung satu subjek dan predikat. Satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Dalam bahasa tulis, kalimat adalah satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi, titik dua, atau titik, dan diakhiri dengan lambang intonasi final, yaitu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Selanjutnya yaitu unsur kalimat. 1. Subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi yaitu membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk, memperjelas makna, menjadi pokok pikiran, menegaskan atau memfokuskan makna, memperjelas pikiran ungkapan, membentuk kesatuan pikiran. 2. Predikat. Seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. 2. Menjadi unsur penjelas, yaitu memperoleh pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. 3. Menegaskan makna. 4. Membentuk kesatuan pikiran. Dan 5. Sebagai sebutan. 3. Objek. Subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam kalimat, namun objek tidaklah demikian halnya. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Biasanya predikat ini berupa kata kerja berkonfiks mekan, misalnya mengambilkan, mengumpulkan objek. Objek berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. 2. Memperjelas makna kalimat. 3. Membentuk kesatuan atau ungkapan pikiran. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-ciri pelengkap: 1. Bukan unsur utama, tapi tanpa pelengkap kalimat itu tidak jelas dan tidak lengkap informasinya. 2. Terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Contoh dalam mengkhususkan objek, misalnya ibu membawakan saya oleh-oleh. 5. Keterangan kalimat. Keterangan kalimat berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan. Kalimat tanpa keterangan informasi menjadi tidak jelas. Ciri-ciri keterangan: 1. Bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan pesan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Misalnya, surat undangan tanpa keterangan tidak komunikatif. 2. Tempat tidak terkait posisi pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, dan syarat. 2. Penggolongan kalimat dan dalam bahasa Indonesia. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat saja. 1. Pola kalimat. Contoh, bajunya baru. 2. Kalimat berita adalah kalimat yang memberitakan atau menceritakan suatu peristiwa. Contoh, ibu pergi belanja ke pasar Keramati Jati.
3. Kalimat sempurna adalah kalimat yang mempunyai predikat dan objek. Contohnya, ayah membaca koran. 4. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang tidak memiliki objek atau tidak berpredikat. Contohnya, di toko ibu. 5. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan untuk mendapatkan jawaban dalam kalimat tanya selalu mempergunakan kata-kata antara lain apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan sebagainya. Contohnya, siapa nama kamu? 6. Kalimat tak bertanya, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan tetapi tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya telah diketahui dan merupakan kalimat lengkap. Contohnya, siapa yang tidak jengkel melihat tingkahnya? 7. Kalimat larangan adalah kalimat yang menyatakan suatu larangan dan harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Contoh, jangan parkir di tempat ini. 8. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan perintah atau suruhan yang harus dikerjakan oleh orang yang diajak bicara. Contoh, ambilkan buku di rak itu. 9. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak berbicara atau bersama-sama melakukan sesuatu. 10. Kalimat permintaan adalah kalimat ajakan yang diperhalus. Kalimat ini juga disebut dengan kalimat permohonan. Contoh, kami harap semua sabar. 11. Kalimat perjanjian adalah kalimat yang menyatakan persyaratan dan harus dipenuhi kalimat perjanjian tersebut dengan kalimat persyaratan. Contoh, kamu boleh tinggal di sini asalkan mau membantu. Selanjutnya, kalimat perlawanan atau pertentangan. Kalimat perlawanan atau pertentangan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang bagiannya di pertentangan dan bagian lain. Contoh, walaupun Diana tunggal tetapi dia tidak manja. Selanjutnya, kalimat pengendalian adalah kalimat yang menyatakan angan-angan atau berandai-andai saja. Contoh, andai aku dulu tidak malas, tentu sekarang aku menjadi orang berhasil. 15. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata keterangan, kata benda, kata sifat. Jelasnya berpredikat bukan kata kerja. Contoh, ayahku seorang tentara. 16. Kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, adik belajar membaca dan menulis. 17. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan berbuat sesuatu. Contoh, ibu memasak di dapur. Kalimat aktif ada dua, yaitu kalimat aktif transitif dan intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang ada kata kerjanya berobjek langsung. Contoh, Astrid membeli buku tulis. Sedangkan kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang kata kerjanya tidak berobjek. Contoh, Hiro makan. 18. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh, bola itu ditendang oleh Bagas. 19. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh pembicara. Penulis kalimat langsung dengan menggunakan tanda petik. Contoh, Paman berkata besok aku akan ke Ancol. 20. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang dikatakan orang tanpa mengutip secara langsung, tetapi mengubah susunannya. Susunan bahasanya menjadi kalimat berita. Contoh, ibuku berkata bahwa aku harus rajin menabung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.